액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Inaya Cesaria dalam mata kuliah Teori Sastra. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori struktural genetik. Teori struktural genetik adalah teori memberikan perhatian terhadap analisis intrinsik dan ekstrinsik pada karya sastra. Teori struktural genetik berhubungan erat dengan pengarangnya. Strukturalisme genetik ditemukan oleh Lucien Goldman, seorang filsuf dan sosiolog Rumania, Prancis. Teori tersebut dikemukakan dalam bukunya yang berjudul The Higgs God, A Study of Tragic Vision in the Passage of Pascal and the Tragedies of Racine. Dalam bahasa Prancis, terbit pertama kali tahun 1956. Hanya suara burung yang kau dengar, dan tak pernah kau lihat burung itu. Tapi tahu, burung itu ada di sana. Hanya desir angin yang kau rasa, dan tak pernah kau lihat angin itu. Tapi percaya, angin itu di sekitarmu. Hanya doaku yang bergetar malam ini, dan tak pernah kau lihat siapa aku. Tapi yakin aku ada dalam dirimu. Baiklah, kita akan mengaitkan teori struktural genetik dengan video ini, yaitu Puisi Hanya karya Sapardi Djoko Damono. Struktural genetik mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, aspek ekstrinsik teks sastra, yang kedua, latar belakang pengarang, yang ketiga, latar belakang sosial budaya. Dari Puisi Hanya tersebut terdapat unsur ekstrinsik, yaitu yang pertama tipologi, yang kedua diksi, yang ketiga majas, yang keempat rima. Tipologi adalah bentuk visual teks puisi atau sajak. Tipologi dalam Puisi Hanya terdapat 3 bait. Dalam satu bait ada 3 baris, dan di dalam puisi ini terdapat 54 kata. Yang kedua, diksi. Diksi adalah pemilihan atau penggunaan kata dalam puisi. Diksi yang digunakan dalam puisi ini dilihat dari segi kata-katanya yang berhubungan dengan alam. Yang ketiga, majas. Majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam puisi ini yaitu seperti majas personifikasi, metafora, simil, dan sarkasme. Majas personifikasi dapat kita lihat pada bait ketiga, pada baris pertama, yaitu hanya doaku yang bergetar malam ini. Dan juga terdapat gaya bahasa, yaitu repetisi penuh dan repetisi pengulangan. Contoh dari repetisi pengulangan yaitu pada kata hanya, tak pernah, tapi. Kemudian yang keempat ada rima. Rima adalah pengulangan bunyi. Puisi Hanya karya Sapardi Djoko Damono ini memiliki rima sebagai berikut, yaitu A, B, C, C, B, B, A, B, B. Kemudian, pada puisi ini terdapat 3 unsur ekstrinsik, yaitu tema, perasaan, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema adalah bagian luar dunia puisi yang memengaruhi puisi. Tema dari puisi ini adalah kerinduan. Yang kedua, perasaan.
kerinduan terhadap orang atau sosok yang tidak bisa dilihat. Puisi ini memberikan rasa emosional yang kuat. Selain itu, susunan satu kata dengan kata lainnya terlihat apik sehingga tidak membosankan pada saat dibaca dan diselami. Yang ketiga, amanat. Secara keseluruhan, puisi ini memberikan makna bahwa setiap manusia diciptakan Tuhan berpasang-pasangan. Tentu mereka memiliki jodoh masing-masing. Kita tidak mengetahui siapa jodoh kita, namun di luar sana ada orang yang tidak diketahui mendoakan kita secara getir. Percaya kepada Tuhan bahwa dirimu telah diciptakan jodoh terbaik di waktu yang tepat. Kita tidak bisa melihat hal itu, akan tetapi kita percaya bahwa hal itu ada. Latar belakang dari Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono lahir di Surakarta pada 20 Maret 1940. Masa mudanya dihabiskan di Surakarta hingga lulus SMA pada tahun 1958. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Yogyakarta, tepatnya kuliah di bidang bahasa Inggris Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Rajin menulis sejak duduk di bangku sekolah. Membuat SDD, sapaan akrab sang penyair, telah menulis sejumlah karya yang ia kirimkan ke beberapa majalah. Kebiasaan menulisnya mengantarkannya menjadi direktur pelaksanaan Yayasan Indonesia yang menerbitkan majalah sastra Horizon sejak tahun 1974. Ia juga mengajar di Fakultas Sastra yang sekarang menjadi Fakultas Budaya Universitas Indonesia. Sapardi Djoko Damono tutup usia pada 19 Juli 2020 dalam usia 80 tahun akibat penurunan fungsi organ tubuh. Meskipun kini sosoknya sudah tak ada lagi, tetapi karyanya akan tetap abadi di hati para penikmatnya. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono adalah seorang pujangga Indonesia terkemuka yang dikenal lewat berbagai puisi-puisinya yang menggunakan kata-kata sederhana sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Sapardi merupakan anak sulung dari pasangan Satyoko dan Sapariyah. Satyoko adalah abdi dalam di Keraton Kasunanan, mengikuti jejak kakeknya. Berdasarkan kalender Jawa, ia lahir di bulan Sapar. Hal itu menyebabkan orang tuanya memberi nama Sapardi. Menurut kepercayaan orang Jawa, orang yang lahir di bulan Sapar kelak akan menjadi sosok yang pemberani dan teguh dalam keyakinan. Awal karir menulis Sapardi dimulai dari bangku sekolah. Saat masih di sekolah menengah, karya-karyanya sudah sering dimuat di majalah. Kesukaannya menulis semakin berkembang ketika dia kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM. Dari kemampuannya di bidang seni, mulai dari menari, bermain gitar, bermain drama, dan sastrawan. Tampaknya bidang sastralah yang paling menonjol dimilikinya. Pria yang dijuluki sajak-sajak SDD ini tidak hanya menulis puisi, namun juga cerita pendek. Ia juga menerjemahkan berbagai karya penulis asing, esai, dan sejumlah artikel di surat kabar, termasuk kolom sepak bola. Sapardi juga sering menguasai permainan wayang, karena kakeknya selain menjadi abdi dalam juga bekerja sebagai dalang. Penyair yang tersohor namanya di dalam maupun luar negeri ini juga sempat mengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Ia juga pernah menjadi dekan di sana dan juga menjadi guru besar serta menjadi direktur pada majalah Horizon Basis dan Kalam. Namun kini ia telah pensiun. Hal lain yang membuat jasanya besar untuk sastra adalah berkat jasanya merintis dan memperkasai Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Setiap tahun dewasa ini ada penyelenggaraan seminar dan pertemuan para sarjana sastra yang terhimpun di dalam organisasi tersebut. Menulis sejak duduk di bangku sekolah membuat SDD kaya akan sejumlah karya yang rajin ia kirimkan ke majalah-majalah. Lewat karya-karyanya yang cemerlang, SDD telah banyak menerima penghargaan. Pada tahun 1986, SDD mendapatkan anugerah SEA Wright Award. Ia juga menerima penghargaan Ahmad Bakri pada tahun 2003. Ia adalah salah seorang pendiri Yayasan Lontar. Salah satu karyanya paling fenomenal dalam bentuk puisi berjudul Aku Ingin. Kemudian yang terakhir, terdapat latar belakang sosial budaya.
Puisi hanya ini diciptakan oleh Sapardi Djoko Damono. Puisi ini diciptakan karena ingin mengungkapkan perasaan rindu yang sangat mendalam terhadap seseorang yang tak bisa dijumpai atau dilihat. Terlihat sangat jelas bahwa si penulis mengungkapkan rasa kerinduannya itu melalui puisi ini. Baiklah, itulah contoh dari karya puisi dalam teori struktural genetik.